Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits yang insyaallah pada malam ini kita melanjutkan hadis nomor 1072 atau di naskah lain nomor hadis 1075. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dilihat teks hadisnya dan kita samakan, barangkali ada teks hadis yang berbeda cetakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa wa sarikhun yasruhu ayyuhal khalaiqu sabbihul malikal quddus. Sekali lagi, ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa wa sarikhun yasruhu ayyuhal khalaiqu sabbihu al malikal quddus. Anak-anakku sekalian, di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan salah satu amal atau apa yang baik kita lakukan di saat kita terbangun di pagi hari atau di saat kita masuk ke waktu pagi. Karena di saat pagi ini kita selalu merasa, atau ya memang sebetulnya itu kita merasa di saat bangun di pagi hari maka kita masuk ke hari yang baru. Di sini dijelaskan setiap seorang hamba terbangun di pagi hari atau setiap seorang hamba masuk waktu pagi, maka itu ada yang teriak, ayyuhal khalaiqu, wahai semua makhluk, sabbihu al-malika al-quddusa, bertasbihlah kalian semua kepada sang raja yang maha suci, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di dalam hadis ini salah satu amalan yang sunnah di saat kita bertemu dengan waktu pagi, kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, kita mengakui dan betul-betul merenungkan atas keagungan Allah dan kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Salah satunya apa? Maka di saat masuk waktu atau datang waktu pagi itu adalah satu bentuk, satu bukti kebaikan dari Allah kepada kita semua. Di saat kita terbangun dari tidur, oh alhamdulillah kita dihidupkan kembali. Oh alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk hidup. Karena yang namanya orang tidur itu, ini makanya ada yang mengatakan kalau orang mau latihan membayangkan bagaimana kita nanti mau meninggal pas kita mau mati, itu sebetulnya yang paling mudah atau yang paling dekat itu di saat kita mau tidur. Di saat kita mau tidur. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin di dunia ini di saat dia tertidur dia akan bangun kembali. Tidak ada yang bisa menjamin. Nggak ada yang tahu. Coba di saat kita tidur, apa kita tahu bahwa besok itu kita pasti bangun lagi? Kan enggak. Semuanya enggak ada yang tahu. Dan semuanya enggak ada yang dikasih tahu. Maka di saat kita terbangun, datang waktu pagi, ada penyeru yang berteriak, ayyuhal khalaiq, sabbihu al-malikal quddus. Wahai semua makhluk, bertasbihlah kalian semua kepada sang raja yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kesucian Allah, atas kemurahan Allah, atas kasih sayang dan rahmat Allah lah kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk hidup. Itu di pagi hari. Makanya ada salah satu amalan tasbih pagi dan tasbih sore. Tasbih pagi dan tasbih sore. Dan salah satu hal yang sekiranya menjadi pendorong bagi kita, sebetulnya bukan hanya di waktu pagi saja, tapi di setiap waktu, menjadi salah satu pendorong bagi kita supaya kita terus
bertasbih kepada Allah, terus ingat kepada Allah, terus zikir kepada Allah. Apa? Waktu yang Allah berikan kepada kita ini bukan cuma setiap hari yang berganti harinya, tapi setiap detik demi detik yang Allah berikan kepada kita, itu tidak ada waktu yang bekas. Semua waktu, seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita, itu tidak ada waktu yang bekas. Itu semuanya waktu yang baru. Makanya ada pepatah mengatakan, lan tarji'a al-ayyamul lati madat. Lan tarji'a al-ayyamul lati madat. Hari-hari yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Bahkan bukan hanya hari hitungannya, tapi bahkan jam, menit, atau bahkan hitungan menit, hitungan detik, itu tidak ada yang bisa kembali lagi. Karena semua yang Allah berikan kepada kita, setiap waktu itu adalah waktu dan kesempatan yang baru. Makanya di dalam Al-Quran, Allah banyak di dalam firman-Nya bersumpah, dan sumpahnya itu yang berhubungan dengan waktu. Wal asri, wadduha, wallaili. Masih banyak. Itu berhubungan dengan waktu. Nah, salah satunya di saat Allah di dalam firman-Nya bersumpah dengan salah satu makhluknya. Waktu itu kan makhluk Allah. Waktu itu kan yang menciptakan siapa? Allah. Di saat Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya di dalam firman Allah, berarti makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah itu buat orang yang beriman ada sesuatu yang harus diperhatikan. Ada satu keistimewaan bagi orang yang beriman kepada Allah. Apa paling tidak di saat kita melihat, oh kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Oh ya, waktu yang Allah berikan kepada kita selalu baru. Tidak pernah terjadi Allah ngasih waktu kepada makhluknya waktu yang lama atau diulang, tidak ada. Itu waktu yang baru. Makanya waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali. Tidak akan bisa kita kembali lagi ke waktu yang telah lewat, tidak akan ada yang bisa. Sehingga pepatah pun mengatakan lagi, al-waktu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang, illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, illam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak memutuskan, tidak mematahkan pedang itu, maka kamu yang akan dipatahkan oleh pedang itu. Waktu itu akan terus berlalu, terus berjalan, tidak akan pernah berhenti. Maka kalau kita tidak bisa menundukkan waktu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, mengisi waktu dengan amal baik, mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah, maka waktu akan meninggalkan kita begitu saja. Waktu akan berlalu begitu saja, tanpa ada kemanfaatan, tanpa ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena di saat kita terbangun pagi, ketemu lagi dengan pagi, seyogyanya dan sudah pantas kita kemudian bertasbih kepada Allah, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dan segala puji untuk Allah. Atau subhanal malikil kudus, maha suci sang raja yang maha suci, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.